Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du. Saya Tri Handayani, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas IAT 2B, NIM 3011900068. Saya membuat video ini bertujuan untuk menjawab 4 pertanyaan dari Bapak Dr. Andes Nazari, yang mana video ini bertujuan untuk nilai ujian akhir semester pada mata kuliah Akhlak dan Tasawuf. Inti pembahasan dari makalah kelompok saya yang berjudul Tasawuf Akhlaki, Pengertian Tokoh dan Ajarannya, Hasan Basri dan Al-Ghazali. Inti pembahasannya saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama pengertian, yang kedua sistem, yang ketiga tokoh, dan yang keempat ajarannya. Baiklah, saya akan langsung saja menjelaskan pengertian tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki adalah ajaran tasawuf yang membahas kesempurnaan dan kesucian jiwa melalui proses pengaturan sikap mental dan pendisiplinan tingkah laku secara ketat. Selanjutnya yang kedua yakni sistem. Untuk mencapai tasawuf akhlaki, para sufi menyusun 3 sistem pembinaan akhlak. Sistem yang pertama yakni sistem takhalli. Takhalli berarti membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, dari maksiat lahir dan maksiat batin. Hal ini dapat dicapai dengan jalan menjauhkan diri dari kemaksiatan dalam segala bentuk dan berusaha melenyapkan dorongan hawa nafsu. Sistem yang kedua yakni tahalli. Tahapan tahalli dilakukan kaum sufi setelah mengosongkan jiwa dari akhlak-akhlak tercela. Tahalli berarti upaya menghiasi diri dengan akhlak terpuji atau dengan perbuatan baik. Perbuatan baik yang dimaksud di sini seperti taubat, khauf, raja, zuhud, fakir, sabar, ridho, muraqab, cinta ilahi atau mahabbah. Sistem yang ketiga yakni sistem tajalli. Tajalli ialah hilangnya hijab dari sifat-sifat kemanusiaan, jelasnya nur yang sebelumnya ghaib, dan fananya segala sesuatu ketika tampaknya wajah Allah. Tajalli juga berarti tersingkapnya nur ghaib. Inti pembahasan yang kedua dari makalah kelompok saya yakni tokoh yang telah dicantumkan yakni Al-Ghazali dan Hasan Basri. Yang pertama yakni Al-Ghazali. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ta'uds bin At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Ghazali. Secara singkat, beliau dipanggil Al-Ghazali atau Abu Hamid Al-Ghazali. Ia dipanggil Al-Ghazali karena dilahirkan di Ghazlah, suatu kota di Khurasan, Iran, pada tahun 450 Hijriah atau bertepatan pada 1085 Masehi. Imam Al-Ghazali adalah ulama besar yang sanggup menyusun kompromi antara syariat dan hakikat atau tasawuf menjadi bangunan baru yang cukup memuaskan kedua belah pihak, baik dari kalangan syar'i ataupun lebih-lebih kalangan sufi. Beliau sanggup mengikat tasawuf dengan dalil-dalil wahyu, baik ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi. Selanjutnya yakni poin yang ketiga pada inti pembahasan kami, yakni ajaran dari tokoh-tokohnya. Ajaran tasawuf yang pertama yang akan saya jelaskan yakni ajaran tasawuf Al-Ghazali. Al-Ghazali memilih tasawuf sunni yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi, ditambah dengan doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah dari paham tasawufnya itu. Ia menjauhkan semua kecenderungan gnostik yang mempengaruhi para filsuf Islam seperti sekte Islamiyah, Syiah, dan Ikhwal As-Safa. Menurut Al-Ghazali, jalan menuju tasawuf dapat dicapai dengan cara mematahkan hambatan-hambatan jiwa dan membersihkan diri dari moral yang tercela.
sehingga kalbu lepas dari segala sesuatu selain Allah dan selalu mengingatnya. Al-Ghazali sangat menolak paham hulul dan ittihad. Untuk itu, ia menyodorkan paham baru tentang ma'rifat, yaitu pendekatan diri kepada Allah tanpa diikuti pernyataan dengannya. Jalan menuju ma'rifat adalah perpaduan ilmu dan amal, sedangkan buahnya adalah moral. Yang kedua, tokohnya yang saya akan jelaskan yakni Hasan Al-Basri. Nama lengkapnya adalah Al-Hasan bin Abi Al-Hasan Abu Sa'id. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 21 Hijriah atau bertepatan pada tahun 642 Masehi dan meninggal di Basra pada tahun 110 Hijriah atau bertepatan pada 728 Masehi. Dalam jajaran Sufi, ia diakui sebagai salah satu tokoh yang paling besar pada masa awal sejarahnya. Ia juga dikenal sebagai orator piawai, sehingga berbagai kata dan ungkapan yang disampaikannya banyak dikutip oleh pengarang-pengarang Arab, dan tidak sedikit diantaranya surat-suratnya yang masih dapat kita saksikan hingga sekarang dan terpelihara dengan rapi. Inti yang selanjutnya yakni ajaran tasawuf Hasan Al-Basri. Dasar pendiriannya yang paling utama adalah menolak segala kenikmatan duniawi. Jadi ajaran tasawuf Hasan Al-Basri ini adalah ia menolak segala kenikmatan duniawi. Hasan Al-Basri mengumpamakan dunia ini seperti ular, terasa mulus kalau disentuh, tetapi racunnya mematikan. Oleh sebab itu, dunia ini harus dijauhi, begitu pula dengan kemegahannya, harus ditolak. Prinsip kedua dari ajaran Hasan Al-Basri adalah khauf dan raja, dengan pengertian takut terhadap siksa Allah karena berbuat dosa dan sering melalaikan perintahnya. Menurut saya, manfaat mempelajari dan mengamalkan ilmu tasawuf itu terbagi atas 10 bagian. Di antaranya yang pertama yakni memperbaiki amal, sebab di dalam ilmu tasawuf diajarkan zuhud, yaitu tidak condong hati terhadap dunia. Sedangkan sholat 2 rakaat orang yang zuhud, yang alim, lebih baik daripada beribu rakaat sholat mujtahid yang tidak zuhud. Manfaat yang kedua yakni memperbaiki pergaulan atau pertemanan, sebab di dalam ilmu tasawuf diajarkan akhlakul karimah dan kesabaran, dan Allah beserta orang yang sabar, sebagaimana tercantum dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Manfaat yang ketiga yakni menafikan syirik khafi atau syirik tersembunyi. Manfaat yang keempat yakni dapat menghilangkan keangkuhan diri, sebab kesombongan dari kehebatan diri itu merupakan dosa yang sangat besar. Dan yang kelima, manfaat yang kelima yakni mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ini lebih mudah didapat atau diperoleh dalam ilmu ketasawufan, sebab dengan ilmu tasawuf akan memudahkan kita untuk mematuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang keenam yakni dapat beramal dengan ikhlas, sebab pengamalan ini bukan karena dirinya, tetapi hanya karena mentaati dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya manfaat yang ketujuh, yakni tidak putus asa jika yang diharapkan tidak tercapai, sebab kita yakin yang terjadi sekarang ini dan yang akan datang maupun yang telah berlalu itu semua telah zahir dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim. Manfaat yang kedelapan yakni senantiasa bertaubat dan kembali atau inabah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita menyadari bahwa nafsu kita adalah sumber kesalahan, karena tidak ada nafsu yang baik kecuali nafsu para nabi dan rasul. Yang kesembilan yakni merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sebab kita senantiasa bermusyahadah hingga fana di dalam wujudnya dan kekal dengannya, baik dalam perbuatan, sifat, dan wujud kita. Manfaat yang ke-10 atau yang terakhir yakni dalam bidang kecerdasan emosional. Apabila seseorang bisa mengamalkan tasawuf dengan baik, maka ia dapat mengendalikan emosionalnya dengan baik pula. Tiga tokoh yang akan saya jelaskan, yakni yang pertama Ibnu Taimiyah, selanjutnya yaitu Al-Ghazali dan Hasan Al-Basri.
Yang pertama yang akan saya jelaskan yakni Ibnu Taimiyah. Nama lengkap dari Ibnu Taimiyah adalah Taqiyuddin Abdul Abbas bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Muhammad bin Taimiyah. Ia lahir di Harran pada Senin tanggal 10 Rabiul Awal bertepatan pada 661 Hijriah atau 22 Januari 1263 Masehi dan meninggal di Damaskus pada tahun 726 Hijriah atau 1328 Masehi. Adapun ajaran Ibnu Taimiyah, ia tidak mendukung atau ia menentang ajaran dari Ibnu Arabi mengenai paham ahli wihdah, ahli hulul, dan ahli ittihad. Ajaran-ajaran dari Ibnu Taimiyah antara lain yang pertama yakni hubungan makhluk dengan Khalik adalah langsung tanpa perantara, tidak boleh memakai perantara atau wasilah. Yang kedua yakni perhubungan langsung itu berpedoman pada petunjuk Rasulullah SAW dengan lengkap, tak boleh berlebih atau berkurang karena akan meninggalkan derajat iman. Yang ketiga yakni Muhammad adalah hamba Allah dan pesuruh Allah, dan barang siapa yang memakai cara hidup seperti yang digariskan beliau dapat menjadi waliullah. Di sini bahwa Ibnu Taimiyah berusaha mengembalikan umat kepada keaslian ajaran Nabi Muhammad SAW, mengembalikan tasawuf ke pangkal tauhid. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ta'udz bin At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Ghazali. Secara singkat, beliau dipanggil Al-Ghazali atau Abu Hamid Al-Ghazali. Ia dipanggil Al-Ghazali karena dilahirkan di Ghazlah, suatu kota di Khurasan, Iran, pada tahun 450 Hijriah atau bertepatan pada 1085 Masehi. Imam Al-Ghazali adalah ulama besar yang sanggup menyusun kompromi antara syariat dan hakikat atau tasawuf menjadi bangunan baru yang cukup memuaskan kedua belah pihak, baik dari kalangan syar'i ataupun lebih-lebih kalangan sufi. Beliau sanggup mengikat tasawuf dengan dalil-dalil wahyu, baik ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi. Al-Ghazali memilih tasawuf sunni yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi, ditambah dengan doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah dari paham tasawufnya itu. Ia menjauhkan semua kecenderungan gnostik yang mempengaruhi para filsuf Islam seperti sekte Islamiyah, Syiah, dan Ikhwal As-Safa. Menurut Al-Ghazali, jalan menuju tasawuf dapat dicapai dengan cara mematahkan hambatan-hambatan jiwa dan membersihkan diri dari moral yang tercela, sehingga kalbu lepas dari segala sesuatu selain Allah dan selalu mengingatnya. Al-Ghazali sangat menolak paham hulul dan ittihad. Untuk itu, ia menyodorkan paham baru tentang ma'rifat, yaitu pendekatan diri kepada Allah tanpa diikuti pernyataan dengannya. Jalan menuju ma'rifat adalah perpaduan ilmu dan amal, sedangkan buahnya adalah moral. Hasan Al-Basri. Nama lengkapnya adalah Al-Hasan bin Abi Al-Hasan Abu Sa'id. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 21 Hijriah atau bertepatan pada tahun 642 Masehi dan meninggal di Basra pada tahun 110 Hijriah atau bertepatan pada 728 Masehi. Dalam jajaran Sufi, ia diakui sebagai salah satu tokoh yang paling besar pada masa awal sejarahnya. Ia juga dikenal sebagai orator piawai, sehingga berbagai kata dan ungkapan yang disampaikannya banyak dikutip oleh pengarang-pengarang Arab, dan tidak sedikit diantaranya surat-suratnya yang masih dapat kita saksikan hingga sekarang dan terpelihara dengan rapi. Inti yang selanjutnya yakni ajaran tasawuf Hasan Al-Basri. Dasar pendiriannya yang paling utama adalah menolak segala kenikmatan duniawi. Jadi ajaran tasawuf Hasan Al-Basri ini adalah ia menolak segala kenikmatan duniawi. Hasan Al-Basri mengumpamakan dunia ini seperti ular, terasa mulus kalau disentuh, tetapi racunnya mematikan. Oleh sebab itu, dunia ini harus dijauhi, begitu pula dengan kemegahannya, harus ditolak. Prinsip kedua dari ajaran Hasan Al-Basri adalah khauf dan raja.
dengan pengertian takut terhadap siksa Allah karena berbuat dosa dan sering melalaikan perintahnya. Di era modern yang seperti kita rasakan pada saat ini, terutama di Indonesia, itu sangat memerlukan akhlak dan tasawuf. Kenapa demikian? Karena tasawuf itu sangat memiliki peranan penting dalam dunia modern. Di sini saya telah menarik 3 poin peranan tasawuf dalam dunia modern. Poin yang pertama, yakni tasawuf berperan sebagai spirit dalam menjalani kehidupan modern yang maju. Karena kemajuan dari modern tidak lantas membuat kita lupa akan Tuhan. Jadi di sini tasawuf mengingatkan kita lagi kepada Tuhan, meskipun di era atau di zaman modern. Poin yang kedua yakni peranan tasawuf itu merupakan untuk mengembangkan atau paradigma untuk mengembangkan kemajuan yang dicapai. Manusia modern identik dengan ciri individualistik. Maka dengan sentuhan tasawuf, kita akan kembali merancang kemajuan yang mengutamakan kepentingan bersama dan kebaikan alam. Poin yang ketiga mengenai peranan tasawuf dalam dunia modern, yakni tasawuf berperan sebagai jalan kerohanian. Karena kemajuan modern seringkali membuat manusia terbuai dan lupa. Maka dalam hal ini, tasawuf menjadi jalan kerohanian bagi manusia untuk tetap tidak melupakan moral. Cukup sekian penjelasan dan pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya akhiri. Man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.